Mbah Margono hanya diam dan memantau percakapan dari kita berdua. Dia mengetahui ini urusan soal perasaan, bukan sekedar masalah biasa. Tidak selayaknya Mbah Margono mencampuri urusan yang dia anggap cukup vital dalam masalah ini. "Ya Allah, ini kok banyak sekali semut di dapur. Datang dari mana ya?" teriak Via dari lantai 1. Semua teralihkan dengan teriakan dari Via yang mengetahui di dapur terdapat gerombolan semut yang sebenarnya sudah aku bersihkan dari tadi. "Semua gangguan ini akan terus bermunculan jika kau tidak melepaskan Sinta. Dan selama dia menolakku, keluarga ini akan terus mendapatkan gangguan." Ucap lelaki itu memberi ancaman padaku. Mendengar ancaman yang diberikan itu, aku kemudian berencana hendak melawannya. Tanganku sudah mulai mengepal dengan tanpa sadar, sudah terkumpul energi yang siap untuk dilepaskan padanya. Belum sempat aku memberikan pukulan terhadap lelaki itu, dia langsung pergi begitu saja meninggalkan kami berdua di lantai 2. Setelah lelaki itu pergi, aku kemudian berlari turun melihat Via yang berada di bawah. Dia sedang membersihkan semut-semut yang berserakan di lantai. Memang tidak sebanyak saat pertama kali aku menemukan semut-semut itu di lantai. Sementara Mbah Margono kembali ke lantai 2, entah apa yang dilakukannya di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, hari Minggu di pagi hari, seperti biasanya, hari Minggu bukanlah hari libur untuk bersantai. Aku harus berbenah rumah yang memang sudah menjadi agenda rutinku setiap minggu. Mulai dari mencuci, menyapu, ngepel, nyetrika dan mencabut rumput di halaman depan. Dan tidak lupa juga membersihkan kandang Moe. Via sementara itu sedang ada kesibukan lain seperti memasak dan lainnya yang biasa dikerjakan oleh seorang istri yang tidak bisa dikerjakan semua suami. Saat aku sedang menyapu rumah, semua terlihat seperti biasanya. Tidak ada hal aneh saat itu. Hingga pada akhirnya, saat aku menyapu kotoran untuk dibawa keluar rumah. Tepatnya, saat aku sudah menyapu hingga teras rumah. Tidak seperti biasanya, pagi hari seperti ini dari halaman rumah, sudah terlihat ada seseorang perempuan yang sedang berjalan menuju ke arahku. Seorang perempuan yang masih terlihat sangat muda, yang jika dilihat masih setara denganku umurnya. Paras cantiknya terlihat jelas saat dia melihat ke arahku, sembari tersenyum ramah. Aku yang masih melanjutkan menyapu dan membersihkan setiap kolong kursi yang berada di teras, sembari menunggu perempuan itu mendekat. Dan tak berselang lama, dia pun sampai di teras dan menyapaku. "Selamat pagi, Mas. Maaf ganggu ini. Pagi-pagi gini sudah mau bertamu," ucap perempuan cantik itu menyapaku. "Iya Mbak, selamat pagi. Ada apa ya Mbak?" tanyaku sembari menghentikan kegiatan menyapuku. Sebenarnya aku sedikit kurang suka siapapun yang bertamu pada hari yang masih sangat pagi ini. Bagiku kurang elok, karena kita sebagai tuan rumah masih ada kegiatan beberes rumah. Dan tidak enak rasanya apabila menjamu atau menerima tamu dalam keadaan rumah masih berantakan dan bau apek di dalam rumah. "Mbak Vianya ada Mas?" tanya perempuan itu singkat sembari tersenyum. Sekilat tidak ada yang membuatku aneh pada perempuan ini, karena dia menanyakan Via. Mungkin dia pelanggan Via dan ingin mengambil baju jahitan yang dijanjikan. Tapi tetap saja datang di jam seperti ini tetap tidak membuatku senang. "Oh ya, ada Mbak. Monggo duduk dulu. Saya selesaikan nyapunya dulu. Setelah ini saya panggilkan ya Mbak," ucapku mempersilahkan masuk sembari aku melanjutkan menyapu yang kurang sedikit lagi selesai. Perempuan itu kemudian melepaskan sendal yang dipakainya. Sendal dengan high heels, hak tinggi, dilepaskannya dan diletakkan di pinggir teras. Setelah itu perempuan itu masuk ke dalam rumah sembari membawa tas yang dia tenteng dari tadi. Memang tidak ada yang aneh dari gerak-geriknya, namun saat dia berjalan melewatiku, tidak seperti tampilannya yang cantik dan menawan. Aroma tubuhnya berbanding terbalik dengan tampilannya itu. Bau tidak sedap muncul saat dia melewatiku. Sempat aku terdiam memastikan apa yang aku cium ini. Apakah benar berasal darinya atau bukan?
Sempat aku melihat ke sekitar teras, takutnya ada tai kucing tergeletak di sana. Namun saat ku amati, sama sekali tidak ada kotoran yang berada di teras rumahku. Dalam benakku, masa iya sih cewek cantik gitu baunya kayak tai kucing? Apa karena belum mandi ya? Tapi udah cantik gitu. Dengan penuh penasaran, aku mencoba menerka bau yang aku cium. Setelah aku menyelesaikan menyapu bagian teras rumah dan membuang kotoran yang tersapu itu di tempat sampah yang sudah tersedia di sana, aku kemudian masuk ke dalam rumah untuk memanggil Via dan memberitahunya bahwa ada tamu yang mencarinya. Saat aku berjalan masuk ke dalam rumah dan melihat perempuan itu sedang duduk di kursi ruang tamu, terlihat seolah dia duduk dengan keadaan tidak nyaman. Dilihat dari gelagatnya seolah dia sedang merasa kepanasan. Terlihat juga dari keringat yang mulai membasahi kerudung yang dikenakannya. Aku menoleh ke arahnya dan memberikan sedikit senyum dan mengangguk kepadanya. Dibalaslah senyuman dan anggukanku oleh perempuan itu, namun dengan senyuman getir, seolah dia sebenarnya ingin segera pergi dari sini. "Sebentar ya Mbak, saya panggilkan dulu," ucapku sambil tersenyum. "Iya Mas," jawab perempuan itu singkat, sambil mengangguk dan tersenyum getir. Aneh, di pagi hari ini di mana suasana masih sangatlah segar, kenapa bisa dia berkeringat sampai sebanyak itu? Apakah dia baru saja lari pagi? Tapi sepertinya tidak mungkin dengan sendal hak tinggi. Aku baru menyadari, dia bukanlah orang. Dia pasti jelmaan dari sesosok makhluk yang sengaja mau mengganggu aku dan Via. Aku tetap mengatakan pada Via yang saat itu sedang memasak untuk sarapan di dapur. Aku mengatakan padanya bahwa ada yang mencarinya dan sekarang sedang berada di ruang tamu. Aku memintanya untuk segera menemui perempuan itu, namun tidak mengatakan siapa sebenarnya tamu yang datang itu. Hanya saja, saat dia akan keluar, aku meminta dia untuk mengenakan cincin akik kecil peninggalan bapak yang dulu sering dipakai. "Duk, itu ada yang cari di depan. Sepertinya mau ambil jahitan," ucapku memberitahu Via bahwa ada yang mencarinya. "Loh, siapa Mas? Baru tamu kok pagi banget kayak gini," ucap Via yang memang sama sepertiku. Tidak suka jika ada tamu yang datang terlalu pagi atau terlalu malam. Bagi kami mengganggu privasi dan waktu istirahat kami. "Ya nggak tahu Mas juga. Coba aja lihat sendiri. Bukan orang sini kayaknya," ucapku sambil meletakkan sapu yang kugunakan tadi untuk membersihkan ruangan. "Iya ya, tanggung ini bentar lagi mateng. Kalau nggak, kamu tungguin. Bentar lagi mateng. Terus kamu matiin ya Mas," ucapnya sembari menaruh sendok sayur di atas meja setelah mencicipi masakannya sendiri. "Iya sana, Mas tungguin ini sayurnya. Berapa menit lagi ini selesai?" Iya, sama ini kamu pakai cincin bapak. Gak usah banyak tanya, pakai aja," ucapku mengambil cincin yang kebetulan berada di atas rak yang tidak jauh dari kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur. Memang tadi sempat aku pakai, tapi karena dari kamar mandi cincin itu aku lepas. Dengan wajah yang sebenarnya ingin menolak saat aku memintanya memakai cincin bapak, namun karena tahu maksud kenapa aku memberikan itu, pasti ada penyebabnya. Dan dengan terpaksa, dia pun mengenakan cincin itu. Sebenarnya masih pantas cincin itu dikenakan oleh seorang wanita, karena bentuk dari batu akik yang kecil sehingga membuatnya terlihat menjadi anggun jika dikenakan seorang wanita. Beberapa saat kemudian, saat Via sudah keluar dari dapur untuk menemui perempuan yang tadi mencarinya itu, namun tak lama setelah itu, Via kembali lagi ke dapur dengan wajah heran dan bingung karena tidak mendapati siapapun di ruang tamu. Hanya saja dia mendapatkan sebuah kantong plastik dengan ukuran sedang tergeletak di atas meja ruang tamu yang kemudian dia bawa untuk ditunjukkan kepadaku. "Nggak ada siapa-siapa loh Mas di depan. Kamu ngerjain aku ya?" tanya Via padaku kebingungan. "Serius Nduk, tadi ada yang cari. Tapi Mas emang udah ngerasa aneh sih tadi. Makanya Mas minta kamu buat pakai cincin itu. Terus itu apa yang kamu pegang?" ucapku padanya dan menanyakan apa yang dibawanya itu. "Ya nggak tahu aku juga Mas, tapi isinya kok kayaknya aneh ya. Kayak gumpalan gini. Memang sih dibungkus sesuatu, tapi kok gini banget teksturnya," ucap Via sembari memegang bungkusan kantong plastik yang dia dapatkan dari ruang tamu. "Ya udah Landuk, taruh aja di sana, wastafel. Jelas bukan makanan sih itu. Biarin aja dulu. Mas agak curiga sama barang itu. Nanti nunggu Mbah Margono kesini aja bukannya,"
Ucapku memintanya menaruh di atas tempat cuci piring. Ini masakannya udah matang belum? Tanyaku pada Via, sembari terus mengaduk masakan yang masih berada di atas kompor. Kan aku udah bilang tadi, itu kurang bentar mateng. Ya, sebenarnya udah mateng itu. Kalau masih mau dipanasin sampai kamu yakin mateng, gak apa-apa mas, biar tambah empuk. Ucapnya dengan bercanda. Tahu gitu langsung kumatikan aja tadi, ucapku sambil memutar tuas kompor untuk mematikan apinya. Setelah aku mematikan kompor itu, aku kemudian langsung beranjak untuk menuju ke tempat menyetrika baju, sebab sudah ada pakaian yang menungguku selama sepekan untuk dirapikan. Memang aku meminta Via untuk tidak usah memikirkan soal pakaian. Itu sudah menjadi tugasku sejak belum menikah dengannya. Saat aku beranjak menuju ruang setrika, Via menahan badanku dengan pelukan. Aku pun membalasnya dengan pelukan yang tak kalah eratnya. Beberapa kali aku mencium dahinya dan kuraih tangannya untuk kucium juga. Namun saat aku mencium bagian tangannya yang kebetulan tadi dia gunakan untuk membawa kantung plastik dari ruang tamu, tangannya itu memiliki aroma yang bisa membuatku sangat mual. Melihat responku yang tiba-tiba seperti itu, membuat Via menjadi sedikit aneh melihatku. Dikiranya aku sedang bercanda seperti biasanya. Namun melihat mataku yang sampai berair setelah menciumnya, Via kemudian menanyakan, memang kenapa dengan tangannya? Aku kemudian menjawab dengan menanyakan kalau dia baru saja pegang apa. Kenapa tangannya memiliki bau yang amat sangat membuatku mual. Bau nempel seperti aroma bangkai tikus yang sudah beberapa hari tidak ketahuan. Via pun mencoba mencium tangannya sendiri. Seketika itulah, dia juga langsung merasa mual dan langsung berlari ke arah kamar mandi untuk mengeluarkan sesuatu yang merangsak keluar dari tenggorokannya hingga dia memuntahkan sedikit muntahan dari mulutnya. Raut muka kebingungan darinya juga tidak bisa disembunyikan dan dengan cepat dia mengambil sabun untuk membersihkan tangannya itu, berharap aroma bangkai tikus itu menghilang dari tangannya. Namun setelah beberapa kali dibersihkan dengan air sabun, bau bangkai tikus itu masih tetap ada walau tidak setajam beberapa kali dicium. Wajah kebingungannya memaksanya untuk terus membersihkan tangannya. Padahal sudah aku sampaikan kalau bau itu nantinya akan hilang dengan sendirinya, tidak perlu khawatir. Tapi namanya juga wanita, selalu merasa risih dengan hal yang tidak enak dan ingin segera menghilangkan hal itu. Karena dia bersikeras membersihkan tangannya, terpaksa aku harus meninggalkannya untuk melanjutkan menyetrika pakaian yang sudah menungguku itu. Aku memulai menyetrika ditemani dengan cerita-cerita horor di YouTube. Menyetrika sembari mendengarkan cerita-cerita dari narasumber yang diundang pada channel tersebut membuatku terhibur sekaligus mengamati kejadian-kejadian yang dialami beberapa narasumber tersebut. Saat aku sedang menyetrika, Via yang sepertinya sudah berbenah dan membersihkan diri sekaligus mandi, dia berpamitan padaku untuk keluar rumah. Beberapa kegiatan yang akan dilakukannya memaksaku harus berada di rumah sendirian. Bukan Via tidak mau membantuku mengurus rumah, tapi memang aku bebaskan dia untuk kemanapun dia ingin pergi. Kebetulan di kotaku ini akan ada event tentang fashion show, dan kebetulan dia ikut dalam organisasi itu. Aku izinkan dia untuk mengikutinya, dengan tujuan supaya dia dapat mendapatkan relasi untuk pekerjaannya saat ini. Via pun berpamitan untuk pergi saat itu juga. Semua pekerjaan rumah yang biasa dihandle olehnya pun sudah selesai, maka aku sama sekali tidak keberatan jika dia pergi. Sedangkan aku terus melanjutkan menyetrika, sembari ditemani YouTube yang menceritakan kisah-kisah horor itu. Beberapa menit berlalu, hingga pada akhirnya, terdengarlah suara pintu gerbang rumahku dibuka oleh seseorang dan tak lama setelah itu, terdengarlah bel rumah berbunyi. Ting tong, bel rumah berbunyi beberapa kali. Aku bergegas untuk membukakan pintu, walau sedikit kesal karena sedang tanggung menyetrika pakaian. Terlihat dari jendela ruang tamu, Mbah Margono datang sembari membawa bungkusan gorengan yang sepertinya baru saja dibelinya dari tukang gorengan di RW sebelah. Assalamualaikum Yan, lagi ngapain nih? Ini si Mbah bawain gorengan buat ngemil bareng, ucap Mbah Margono setelah aku membukakan pintu untuknya. Waalaikumsalam Mbah, masuk Mbah. Pakai repot-repot bawa gorengan loh. Tahu aja aku belum sarapan Mbah, ucapku senang karena dibawakan gorengan. Gorengan tempe kemul yang menjadi gorengan kesukaanku. Hehehe, biasa Yan, Mbah sekalian ikut sarapan yo. Via masak apa tadi?
ucapnya sembari masuk dan meletakkan gorengan di atas meja ruang tengah. Gak tahu Mbah tadi itu masak apa. Coba aja dilihat. Aku mau matiin setrikaan dulu, takut gosong nanti, ucapku beranjak menuju ruang setrika dan mematikan setrikaan. Walah ya, ini Mbah sekalian ambil piring buat tempat gorengannya. Mbah Margono kemudian berjalan ke arah dapur, mengambil piring dan melihat masakan yang dibuat oleh Via tadi. Saat Mbah Margono masuk dan melihat ke arah dapur, pandangannya langsung tertuju pada sebuah kantong plastik yang diletakkan di atas wastafel. Dengan pandangan keheranan, dia sedikit mengamati kantong itu sembari melangkah ke arah kompor melihat masakan Via. Tak berselang lama, aku pun menyusulnya ke arah dapur sembari mengambil piring yang kemudian aku isi dengan nasi dan juga masakan yang sudah dibuat Via tadi. Aku juga meminta Mbah Margono untuk sekalian mengambil nasi dan juga masakan Via untuk kita makan pagi bersama di ruang tengah. Saat aku berada di dapur, Mbah Margono kemudian menanyakan padaku apa isi kantong yang berada di atas wastafel itu. Aku pun menjawab kalau aku tidak tahu dan menerangkan bahwa kantong itu ditemukan Via di atas meja ruang tamu. Aku pun menjelaskan bahwa ada seorang perempuan tadi pagi datang mencari Via. Namun setelah Via ku panggil untuk menemui perempuan itu, dia sudah tidak ada di sana, kata Via. Dan yang ada hanya kantong plastik itu. Aku juga mengatakan kalau sebelum Via menemui perempuan itu, aku memintanya untuk mengenakan cincin peninggalan bapak. Mbah Margono hanya diam mengangguk seolah mengerti, sambil terus mengamati kantong yang dilihatnya itu. Tangannya mengambil piring dan juga nasi yang berada di atas meja makan. Sementara aku langsung menuju ke arah ruang tengah di mana gorengan sudah menunggu untuk disantap. Tak berselang lama, Mbah Margono juga kembali ke ruang tengah. Setelah makan, kita buka bungkusan itu Yan, tapi kita taruhannya, siapa yang gak kuat atau muntah harus traktir yang menang, ucap Mbah Margono memberiku tantangan sembari tertawa kecil. Siap Mbah, tadi aku sih sudah nyium dikit aromanya, ya emang busuk, tapi masih bisa aku tahan Mbah. Siap-siap saja, traktir aku yo, ucapku dengan mantap sembari menikmati makanan dan gorengan. Singkat cerita, selesailah kita sarapan. Dan setelah mengambil minuman untuk mendorong makanan supaya langsung masuk ke dalam perut, Mbah Margono kemudian mengambil bungkusan yang berada di wastafel itu. Dia meminta diambilkan alas untuk membukanya. Akhirnya, kita pun membuka bungkusan kantong plastik itu. Setelah aku mengambil nampan untuk menjadi alas membuka kantong plastik itu. Kamu siap ya Yan? Mbah akan buka kantong plastik ini. Ingat yang kita sepakati tadi ya? Ucapnya bersiap membuka bungkusan itu dan aku mengangguk, tanda menyetujui apa yang dikatakannya tadi. Tak lama kemudian, Mbah Margono langsung membuka kantong plastik itu. Dan seketika, aroma kuat langsung menyebar ke seluruh ruangan. Bau yang tadi hanya kucium seperti bau bangkai, namun saat dikeluarkan dari kantong plastik itu, aromanya melebihi aroma bangkai tikus. Sampai sambil menulis cerita ini pun rasa enak masih terasa. Seketika itu juga saat bersama plastik terbuka, aku dan Mbah Margono langsung memuntahkan semua yang sudah kita makan tadi. Dan dengan lemas Mbah Margono langsung menutup kembali bungkusan kantong tadi. Sedangkan aku langsung menyalakan kipas angin supaya bau ini segera menghilang dari ruangan. Akibat dari aroma yang keluar dari bungkusan kantong plastik itu, membuatku tumbang selama 2 hari. Dan Mbah Margono tumbang selama hampir 5 hari. Isi dari bungkusan itu adalah jeroan binatang yang sudah membusuk. Tapi entah binatang apa, dengan gumpalan berwarna keunguan, dengan irisan otak binatang yang sudah berbelatung. Selama aku tumbang karena tidak enak badan, beberapa kejadian yang dialami Via terus berlangsung. Mulai dari banyak binatang yang tiba-tiba muncul di dalam rumah, kondisi bahan jahitan yang akan digarap tiba-tiba berantakan tanpa sebab di pagi hari. Suara-suara aneh di malam hari terus terdengar. Di malam hari sering juga terdengar ketukan pintu di lantai 2. Dan saat dicek, tidak ada siapapun di sana. Ya, lagian mana mungkin juga orang bertamu dari lantai 2. Saat dicek di sana hanya ada bungkusan kantong plastik yang hampir sama bentuknya. Dan aku meminta Via untuk langsung membuangnya. Saat aku sudah merasakan badan yang sudah mulai sehat lagi, aku berencana menjenguk Mbah Margono di rumahnya. Dan pada malam hari di hari ke-6, atau bisa dibilang seminggu setelah kejadian itu, aku pergi ke rumah Mbah Margono untuk menjenguknya.
Suasana rumah yang sepi menandakan Mbah Margono belum sehat betul. Aku memasuki halaman rumah Mbah Margono. Di depan teras aku sudah disambut oleh sosok Ningrum dan juga Endra Suta yang selalu setia pada Mbah Margono. Mereka berdua langsung mempersilahkanku untuk memasuki rumah Mbah Margono dan mengatakan kalau Mbah Margono sudah membaik dibanding hari-hari sebelumnya. Aku mencoba untuk langsung mencarinya di kamarnya. Namun saat aku memasuki kamarnya, tidak ada siapapun berada di sana. Hanya kasur tua dan selimut yang berantakan berada di atas kasur itu. Ditambah bau apek khas orang yang baru bangun tidur. Dari arah dapur, rumah Mbah Margono terdengar suara piring dan sendok beradu. Aku pun segera menghampiri asal suara itu, yang memang berada di dapur, tepatnya di atas meja makan. Terlihat dari kejauhan, seonggok pria tua sedang lahap menyantap nasi padang yang sudah tercium sangat kuat. "Wayalah, udah sehat toh Mbah?" tanyaku pada Mbah Margono sembari jalan menuju ke kursi meja makan yang berada di depannya. "Weh Yan, sini, ikut makan. Tapi sana bikin mie aja ya. Ini cuma satu aja soalnya nasi padangnya," ucap Mbah Margono mempersilahkanku untuk makan tapi ngerebus mie sendiri. Sedangkan dirinya terlihat dengan lahap menyantap nasi padang yang berada di hadapannya. Cara makannya seolah sudah 4 hari perut itu tidak diisi. Lahap betul Mbah. Doyan apa kelaparan itu?" "Makasih Mbah, aku baru makan kok," jawabku menolak untuk membuat mie. "Hehe, maklum, udah 4 hari ndak makan gara-gara kasus di rumahmu kemarin. Mbah nggak nafsu makan sama sekali, tapi begitu ada yang bawain nasi padang, langsung muncul hasrat ingin makan." Hehehe. Dengan rakusnya, Mbah Margono terus melahap makanan itu. "Walah, tadi ada tamu toh Mbah? Ya baguslah kalau Mbah udah doyan makan lagi. Tapi Mbah, sejak ada kiriman bungkusan itu, kenapa rumahku jadi banyak kiriman dan gangguan ya Mbah?" tanyaku keheranan pada Mbah Margono. Mbah Margono mengatakan itu wajar karena di rumahku sudah tidak ada sosok yang kuat. Sinta ibaratnya dipaksa cuti oleh makhluk gendeng yang suka sama dia dan terjebak karena masalah diplomatik kerajaan. Sedangkan Adi Wilaga ibaratnya sedang direhabilitasi di tempat Pak Harjo dan Nenek Lasmi ibaratnya sudah pensiun. Itu yang membuat rumahku menjadi magnet para makhluk itu. Ditambah lagi, kiriman itu juga berasal dari makhluk gendeng yang sedang berurusan dengan Sinta. Gangguan yang terjadi bukanlah hanya di rumahku saja. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh lelaki itu saat bertemu denganku, dia akan mengganggu siapapun yang ada dan dekat denganku, termasuk kedua orang tua Via. Selama kejadian ini terus berlangsung, beberapa kali sayuran yang ditanam oleh orang tua Via selalu gagal panen. Padahal awalnya sama sekali tidak ada gangguan apapun di kebun. Bahkan serangga dan yang lainnya sudah dikondisikan dengan obat tanaman yang diracik oleh orang tua Via. Namun tiba-tiba tanaman itu mengering. Kadang ada juga yang busuk walau masih berada di pohonnya. Dan banyak kejadian lain di kebun. Tikus-tikus yang hanya menyerang padi milik orang tua Via juga termasuk keanehan. Padahal biasanya tikus akan menyerang seluruh perkebunan yang ada di sekitarnya. Udah Yan, tenang aja. Kebetulan banget sepertinya hari ini sudah saatnya menyelesaikan semua permasalahan ini. Mbah ada petunjuk bahwa waktunya sebentar lagi. Dan ini Mbah setelah makan sebenarnya mau ke rumahmu. Sembari menyelesaikan makannya, Mbah Margono mengatakan, "Tapi Mbah, Abi Mantra belum memberitahuku untuk langkah selanjutnya. Padahal aku sudah muak dengan semua kejadian ini dan ingin secepatnya selesai." Ucapku sedikit geram dengan keadaan seperti ini. Sembari mendengarkan omonganku, Mbah Margono melirik ke arahku sembari makan dan sesekali tersenyum kepadaku. Mbah Margono seolah membaca apa yang sebenarnya ada di dalam pikiranku. Muak dengan keadaan yang mana ini? Muak karena tidak bertemu dengan Sinta? Atau muak karena benar-benar keadaan seperti ini? Tanya Mbah Margono menggodaku. Apa toh Mbah? Aku serius loh ini. Dengan nada rendah,
dan mengecil aku menjawab, "Mbah itu sudah lama sama kamu, Yan. Dari awal kamu ketemu Sinta sampai sekarang. Itu Mbah tahu gimana perasaanmu sama dia. Los saja sama Mbah, ndak usah ditutupin. Mbah paham," ucapnya sembari menutup bungkusan nasi padang yang sudah dihabiskannya. "Mbah ini, aku jadi bingung mau jawab apa," ucapku tersipu malu. Ya, mau bagaimanapun, rasa tertarik pada sosok secantik dia memang tidak bisa disembunyikan untuk laki-laki normal. Semua pasti akan tertarik pada kecantikan yang dimiliki Sinta. Apalagi, tipe kecantikan yang dimilikinya bukanlah kecantikan yang hanya terlihat secara paras saja, yang semakin lama kita melihat bisa membuat bosan dengan paras cantik itu. Namun yang kurasakan, kecantikan yang dimiliki Sinta itu kecantikan yang istilahnya tidak ada kadaluarsanya. Dan aku yakin, semua lelaki yang jika bisa melihatnya akan setuju dengan apa yang kurasakan. Terbukti, sudah bertahun-tahun aku bersamanya, tapi rasa itu tidak pernah berkurang sama sekali. Saat aku sedang berbincang dengan Mbah Margono, Abimantra muncul dari lorong rumah milik Mbah Margono. Dengan santai, Abimantra kemudian duduk di sampingku, lalu memegang pundakku dan berkata, "Ini saatnya kita coba menjemput Sinta dan bernegosiasi dengan Adhikara." "Siapa Adhikara itu? Apakah laki itu namanya Adhikara?" tanyaku pada Abimantra. "Ya, dialah sosok yang bersikeras ingin memperistri Sinta," jawab Abimantra mengangguk. "Ya sudah, ayo kita mulai untuk menjemput Sintamu itu," ucap Mbah Margono sekembalinya membuang bungkus nasi padang di tempat sampah. Malam hari itu pun, aku bersama Mbah Margono dan Abimantra kemudian menuju ke ruangan milik Mbah Margono yang biasa digunakannya untuk semedi. Sebuah ruangan dengan ornamen yang dibuat seperti goa oleh Mbah Margono, ditambah dengan gemericik air yang ada di ruangan itu, akan membuat rasa rileks muncul dengan mudah. Sebelum aku melakukan aksiku itu, aku memberi kabar pada Via kalau mungkin aku akan lama di rumah Mbah Margono dan memintanya untuk mengunci pintu rumah apabila aku belum pulang lewat jam 10 malam. Aku mulai duduk bersila menghadap ke sebuah dupa panjang yang sejak awal berada di ruangan itu. Mbah Margono pun duduk bersila di sampingku dengan posisi yang sama. Sementara Abimantra berada di belakangku, menekan punggungku untuk membantuku mempermudah proses aku mencapai ketenangan. Singkat cerita, beralihlah kita ke dimensi sebelah. Sebuah aroma wangi kembali tercium dari ruangan semedi milik Mbah Margono saat kami keluar dan menuju ke arah aroma wangi itu, tepatnya di ruang tamu. Endra, Suta, dan Ningrum sudah membersamai sosok Ratu Dewi Danastari yang tengah duduk santai di kursi ruang tamu. Dengan senyum ramahnya, Ratu Dewi Danastri kemudian berdiri menyambut kami yang berjalan mendekatinya. Abimantra kemudian mendekat ke arah Ratu Dewi Danastri, kemudian meraih tangannya dan menggandengnya untuk keluar menuju ke kereta yang biasa membawa Ratu Dewi Danastri itu. Sementara aku dan Mbah Margono mengikuti mereka dari belakang, dan untuk Ningrum beserta Endra Suta diminta Mbah Margono untuk berjaga di rumah dan di tempat Via, mengantisipasi jika nanti akan ada gangguan yang menyerang. Sementara aku mulai membaca bahwa Abimantra dan Ratu Dewi Danastri memiliki masa lalu bersama, terlihat dari gerak-gerik yang diperlihatkan dan juga ucapan Dewi Danastri dan Abimantra beberapa hari lalu. Singkat cerita, kami pun memasuki kereta kencana milik Ratu Dewi Danastri. Sebuah kereta kencana yang cukup besar dengan fasilitas di dalamnya yang bisa dibilang komplit untuk kebutuhan Ratu Dewi Danastri. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan Ratu Dewi Danastri atau kerajaan Sinta,
Dewi Danastri mengatakan dan memberitahu bahwa negosiasi antar kerajaan tidak menemukan jalan tengah atau penyelesaian. Oleh karena itu, dia membutuhkan mediator dari pihak ketiga untuk mencoba bernegosiasi dengan kerajaan milik Adhikara. Beberapa kali Ratu Dewi Danastri mencoba melakukan pertukaran Sinta dengan beberapa pusaka yang bisa dibilang menjadi incaran bangsa lain karena memiliki fungsi yang cukup luar biasa. Dan menurut Ratu Dewi Danastri, sebanding apabila ditukarkan dengan Sinta. Namun dari pihak Adhikara tetap saja menolak pusaka yang ditawarkan. Dia tetap memaksa untuk menikahi Sinta. Sesampainya di kerajaan Ratu Dewi Danastri, di halaman kerajaan itu sudah menyambut kami pasukan dengan senjata yang sudah lengkap. Bukan maksud untuk berperang, hanya saja itu tata cara menyambut tamu yang dianggap penting bagi kerajaan Ratu Dewi Danastri. Melihat pasukan-pasukan itu membuatku teringat akan masa di mana aku dibantu kekuatan mereka. Walau sangat disesalkan, banyak juga pasukan itu yang gugur saat itu. Setelah tepat kami berada di depan halaman istana, pintu kereta kencana pun dibuka oleh pengawal yang sudah siap di depan sana. Abimantra kembali turun terlebih dahulu untuk kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu Ratu Dewi Danastri turun dari kereta kencana itu. Semakin yakin akan perasaanku atas masa lalu mereka berdua yang sepertinya memiliki hubungan khusus. Senyum lebar dari seorang Ratu Dewi Danastri begitu terpancar saat Abimantra mengulurkan tangannya pada Dewi Danastri. Mbah Margono yang melihat itu hanya memberi kode padaku untuk tenang dan bersikap biasa saja. Mungkin saat ini aku dan Mbah Margono memiliki pemikiran yang sama bahwa Abimantra dan Dewi Danastri memiliki masa lalu yang bisa dibilang mirip dengan apa yang terjadi pada aku dan Sinta. Dalam benakku, apakah nantinya aku juga akan seperti ini? Setelah kita semua turun dari kereta kencana itu, kami serombongan diarahkan untuk masuk ke dalam istana dan menuju ke ruangan yang sudah dipersiapkan. Saat dalam perjalanan menuju ke ruangan itu, aku sembari melihat ke seluruh pasukan yang berada di sana. Teringat masa-masa saat mereka membantuku melawan Bajra. Tak hentinya aku mengucap terima kasih dalam batinku sembari tersenyum pada mereka. Tak lupa juga aku mengamati keadaan istana ini. Sebuah istana megah yang sama persis saat aku dibawa pertama kalinya oleh Sinta ke sini, walau hanya sebentar. Dan juga terlihat dalam mimpiku waktu itu. Semua masih sama. Rasa kagum tak ada henti-hentinya muncul dalam benakku. Terbesit juga rasa minder pada hati ini, karena seorang biasa sepertiku bisa-bisanya memiliki hati pada seorang putri yang akan memegang tongkat estafet dan memimpin kerajaan ini. Walaupun memang tidak akan terjadi aku dan dia menjadi satu, namun rasa ini aku rasakan tidak akan pernah pudar hingga saat ini. Rasa itu yang ingin aku kikis perlahan dalam hati. Bukannya semakin tipis rasa itu, malah semakin tebal rasa ini padanya. Sejujurnya, sampai dengan cerita ini dituliskan pun, apabila dia tidak terlihat dalam pandangan, hati ini langsung memberontak ingin mencarinya. Rasa khawatir padanya tiba-tiba muncul begitu saja. Padahal pada kenyataannya bukannya aku yang melindungi dia, melainkan akulah yang dilindungi olehnya. Setelah sampai pada ruangan yang dipersilakan untuk kita, aku pun terkejut dengan apa yang disuguhkan pada kita di sana. Sebuah meja makan kerajaan yang sangat lengkap dengan hidangan yang beraneka macam tersaji di atas meja itu. Beberapa pengawal kerajaan berbaris di belakang kursi makan untuk membantu kita duduk dan menikmati hidangan yang sudah tersedia di sana. Suasana hangat begitu terasa pada saat acara sambutan kami di ruangan itu. Singkat cerita, setelah kita selesai menyantap hidangan yang disuguhkan, Ratu Dewi Danastri memulai pembicaraan persoalan pembebasan Sinta di kerajaan Adhikara. Ratu Dewi Danastri mengatakan sudah beberapa kali upaya pembebasan Sinta dilakukan dan dibicarakan pada pihak Adhikara. Namun, hasil buntu tetap yang ditemui. Ratu Dewi Danastri pun sebenarnya ingin segera menyelesaikan permasalahan ini.
penyanderaan seorang putri kerajaan itu tidaklah pantas dan merupakan pelecehan pada kerajaan Ratu Dewi Danastri. Namun kembali lagi, sang ratu tidak ingin memulai genderang perang, dan hanya saja jika peperangan itu dimulai karena pihak luar yang mengharuskan kerajaan Ratu Dewi Danastri terlibat, itu baru bisa dibuat alasan supaya kerajaan Ratu Dewi Danastri tidak dicap sebagai kerajaan yang memulai perang. Sebagai contoh, apabila aku dan rombonganku yang dalam tanda kutip ingin menyelamatkan Sinta, tapi tanpa embel-embel mengatasnamakan kerajaan Ratu Dewi Danastri dan berdalih karena keinginan kami sendiri, otomatis jika aku dalam keadaan terdesak, kerajaan Ratu Dewi Danastri harus membantuku melawan, sebab perjanjian yang dulu pernah disepakati dengan leluhurku, di mana kerajaannya harus bersedia membantu anak turun leluhurku. Kami pun segera membicarakan taktik untuk pembebasan Sinta dengan berbagai skenario yang mungkin saja bisa terjadi pada saat percobaan pembebasan atau penyelamatan Sinta. Pada intinya, kita memilih untuk mencoba secara mandiri terlebih dahulu, di mana aku, Mbah Margono, dan Abimantra mencoba datang terlebih dahulu ke kerajaan Adhikara. Namun di belakang itu, pasukan dari kerajaan Ratu Dewi Danastri mengikuti kami dari belakang, namun dengan jarak yang cukup jauh supaya tidak begitu mencolok untuk kerajaan Adhikara. Baiklah, mungkin untuk strategi yang akan digunakan seperti itu saja. Kita meminimalisir kejadian yang berdampak besar. Ucap Abimantra setuju dengan strategi yang dicanangkan oleh salah satu petinggi pasukan Dewi Danastri. Tapi posisi Sinta sebenarnya berada di mana dalam kerajaan itu? Aku ingin segera menyelamatkan Sinta. Ucapku sedikit menggebu karena sudah beberapa minggu tidak bertemu dengannya. Salah satu petinggi pasukan Dewi Danastri mengatakan kalau dia berada di salah satu ruangan yang berada di belakang kerajaan tersebut. Salah satu ruangan yang cukup besar dengan aroma wangi yang akan tercium dari ruang utama kerajaan itu. Petinggi Dewi Danastri mengetahui itu karena aroma dari dua kerajaan itu sangatlah berbeda dan memiliki ciri khusus tersendiri. Dan hanya di ruangan itu aromanya berbeda, seolah beradu menjadi satu dan menimbulkan aroma baru yang mencolok. Walaupun kami memiliki strategi yang sudah disepakati, aku memiliki niatan apabila nantinya dalam pelaksanaan dirasa susah menjalankan strategi itu, maka aku akan menggunakan caraku sendiri, sebagaimana Sinta saat akan menyelamatkanku dengan caranya sendiri, tanpa memperdulikan keselamatannya. Aku ingin mencoba apa yang diterapkan Sinta, bukan karena nekat. Setidaknya aku akan menunjukkan betapa seriusnya aku ingin menyelamatkannya. Itulah yang terbesit dalam pikiranku. Lalu kau, Margono, aku tahu apa yang kamu bawa dalam sakumu itu. Keluarkan pusaka itu di saat waktu yang tepat. Efek dari pusaka itu membawa dampak negatif yang cukup besar jika tidak digunakan pada saat yang tepat, ucap Abimantra dengan ekspresi yang serius. Ya, itu adalah pusaka terlarang sebenarnya untuk dibawa ke dalam kerajaan ini. Hanya saja, karena kau datang bersama dengan Rian, maka aku beri pengecualian, ucap Ratu Dewi Danastri yang juga berkata dengan nada dan ekspresi serius. Mohon maaf Kanjeng Ratu, pusaka ini memang aku siapkan hanya untuk penyelamatan Sinta, dan aku mengetahui apa yang aku lakukan. Apabila terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab, ucap Mbah Margono pada saat pembicaraan itu. Abimantra dan Ratu Dewi Danastri kemudian mengangguk dan melanjutkan pembicaraan yang nantinya akan menjadi strategi kita. Singkat cerita, pembicaraan pun selesai. Kita akan memulai perjalanan menuju kerajaan Adhikara dalam beberapa menit lagi. Dan di sela-sela waktu itu, Ratu Dewi Danastri berjalan mendekatiku yang sedang berada di depan jendela, melihat ke arah luar kerajaan, menikmati suasana kerajaan yang sangat damai dengan padang rumput dan pepohonan hijau indah terbentang di seluruh jagat kerajaannya ini. Dan Rian, mohon maaf saya mengganggu Dan Rian yang sedang melihat keindahan ini. Namun apakah boleh saya mengajak Dan Rian ke sebuah ruangan?
ucap Ratu Dewi Danastri yang menghampiriku itu. Aku yang awalnya terpana dengan keindahan alam kerajaannya, kini malah terpana dengan sosoknya yang berdiri tepat di sampingku ini. Kecantikannya benar-benar tidak dapat dielakkan dari mata ini. Bahkan walau mata sudah mencoba menghindar, kecantikan parasnya tetap tergambar pada siapapun yang sudah menatapnya. Bisa Kanjeng Ratu, ada perlu apa ya sekiranya? Tanyaku gugup menghadapinya yang sudah berdiri di sampingku. Dengan anggun dia berjalan di depanku dan memintaku untuk mengikutinya. Tangan dengan jemari lentiknya dan kulit yang sangat putih membuatnya semakin anggun. Tidak usah menyebutku dengan kata Kanjeng Ratu, cukup panggil saja Dewi Danastri untukmu, ucapnya sembari melangkah ke ruangan yang hendak dia tunjukkan padaku. Ratu Dewi Danastri kemudian menggiringku menuju ke sebuah ruangan yang terlihat berbeda dengan yang lain. Sebuah pintu berwarna putih dengan beberapa batu alam menghiasi pintu itu. Harum wangi semerbak tercium yang berasal dari dalam kamar itu. Wangi yang sudah tidak asing lagi bagiku, dan sudah beberapa minggu ini aku tidak mencium wangi ini. Dibukalah pintu ruangan itu oleh Ratu Dewi Danastri. Sebuah kamar dari seorang putri yang sangat dia sayangi. Terlihat pernak-pernik anak perempuan tertata rapi di kamar itu. Yang aku kagetkan, kenapa di kamar ini ada beberapa pernak-pernik dari duniaku. Dan semua itu terjawab bagaimana Sinta bisa memiliki sifat secentil itu layaknya seorang wanita muda yang berasal dari bangsa manusia. Diam-diam dia membawa barang yang sedang ngehits di duniaku untuk dibawa ke dunianya ini. Ratu Dewi Danastri mengarahkanku ke sebuah lemari milik Sinta dan membukanya. Di dalam sana terdapat sebuah batu cincin berwarna putih yang apabila terkena bias cahaya akan memancarkan pola pelangi dalam batu itu. Diambillah batu cincin itu oleh Ratu Dewi Danastri dan menunjukkannya padaku. Lihatlah bagaimana menurut Dendrian tentang batu ini, tanya Ratu Dewi Danastri padaku sembari menunjukkan batu itu. Indah, batu yang menurutku sangat indah, dipadukan dengan wadah atau emban yang menambah kecantikan batu itu. Ucapku menilai batu cincin yang ditunjukkan oleh Ratu Dewi Danastri. Kamu simpanlah ini. Batu ini adalah bagian dari Sinta, anakku. Sebenarnya dia ingin memberikan ini padamu secara langsung. Hanya saja, mungkin belum menemukan waktu yang tepat untuk memberikannya. Ucap Ratu Dewi Danastri menyerahkan batu itu padaku. Kenapa diberikan padaku? Tanyaku heran. Apakah Dendrian tahu terbuat dari apakah batu ini? Tanya Ratu Dewi Danastri padaku. Aku hanya diam dan menggelengkan kepalaku. Batu ini terbuat dari... Bersambung. Nantikan bagian akhirnya ya, nanti sore saya usahakan. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya. Saya pamit. Terima kasih Mas Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian akhirnya dalam kisah Dayita Kepangku Kapang.